pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat tercela. Sebelumnya kita telah membahas tentang sifat-sifat terpuji, yang pastinya sifat terpuji tersebut sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat tercela ini adalah suatu kondisi yang dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, sifat tercela ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat tersebut sangat hina. Sifat tercela ini akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Nah, jadi sifat tercela ini sangatlah disenangi oleh iblis. Kenapa demikian? Karena siapa saja yang memiliki sifat-sifat tercela berarti orang tersebut sudah mendengarkan bisikan iblis. Nah, jadi anak-anak ini sangat-sangat tidak baik. Oke. Orang yang melaksanakan perbuatan tercela dianggap sebagai sahabat karibnya dan orang yang menjauhi sifat tersebut dianggap sebagai musuh besarnya. Nah, jadi setan-setan tersebut menganggap orang-orang yang memiliki sifat-sifat tercela adalah sahabatnya. Dan orang yang tidak memiliki sifat-sifat tercela tersebut adalah musuh besarnya. Nah, jadi anak-anak harus menghindari yang namanya sifat-sifat tercela. Siapa saja yang mempunyai sifat-sifat tercela ini yang dapat menyiksa di dunia dan juga mendekam dalam neraka. Nah, jadi siapa saja yang memiliki sifat-sifat tercela akan masuk neraka dan mendapatkan ganjaran di akhirat. Nah, terus di sini ada yang tahu nggak sih bagaimana cara kita untuk menghindari sifat-sifat tercela ini? Nah, jadi cara menghindari sifat tercela kita harus dengan memperdalam ilmu agama, mengamalkan dan juga ingat bahwa hidup di dunia tidak selamanya dan berakhir dengan kematian. Akhirat yang kekal sebagai tempat menerima balasan, baik itu balasan buruk maupun juga balasan yang baik bagi manusia. Nah, jadi apabila manusia beramal baik selama hidup di dunia, nantinya akan menerima balasan yang kekal. Sebaliknya, apabila manusia beramal buruk di dunia, maka akan mendapatkan balasan yang buruk juga nantinya di akhirat. Seperti itu. Nah, jadi melakukan perbuatan yang tercela dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Merugikan diri sendiri, kita akan mendapatkan dosa. Nah, jadi maka dari itu anak-anak harus menghindari yang namanya sifat tercela tersebut. Nih contohnya, ibu contohkan, apabila nih seseorang suka mencaci maki orang lain, maka suatu saat nanti ketika ia dicaci orang lain, dia juga akan merasakannya bagaimana orang yang kita caci maki tersebut juga merasakan apa yang sedang dirasakan. Nah, terus jika seseorang suka berdusta, maka suatu saat nanti yang disampaikan benar tetapi orang tetap tidak percaya dan dia akan dibohongi oleh orang lain. Nah, jadi apabila kita sering berdusta, orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita. Seperti kalian pernah nonton kan serial Upin Ipin yang tentang biri-biri. Nah, itu kan si Jarjit dia berbohong terus, si penggembala kambingnya berbohong terus, maka petani-petani yang ada atau Upin Ipinnya sudah tidak percaya lagi. Selanjutnya kambing mereka pun habis dimakan oleh serigala karena sering berdusta, sering membicarakan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, jadi kita harus tidak boleh berbohong. Terus, hati yang tidak pernah tentram dan bahagia karena kesalahan yang keserakahan takut berbohong. Nah, di sini ibu akan menyampaikan beberapa sifat-sifat buruk yang secara kita harus menghindarinya. Yang pertama adalah sifat dengki.
Anak-anak tahu nggak sifat dengki itu seperti apa? Nah, jadi Ibu sampaikan, dengki itu berarti menaruh perasaan marah, benci, ataupun tidak suka dengan orang lain karena sesuatu yang baik berupa keberuntungan jatuh pada orang lain. Nah, jadi misalnya nih kita melihat teman kita mendapatkan hadiah, terus hati kita nih, ih kenapa sih dia mendapatkan hadiah gitu, kenapa aku enggak gitu. Nah, itu tuh adalah salah satu sifat dengki. Nah, jadi dengki itu adalah salah satu penyakit hati. Kenapa dikatakan penyakit hati? Karena kita memikirkan nih di dalam hati, kita nggak suka sama orang lain, kita tidak suka sama orang gitu. Jadi sifat dengki ini hukumnya adalah haram. Karena sifat iri hati dan sifat tercela, Allah berfirman tentang sifat ini di mana di dalam Al-Qur'an, mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah. Nah, jadi sifat dengki ini hukumnya adalah haram karena Allah pernah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya mereka dengki kepada Muhammad lantaran karunia yang telah diberikan kepadanya. Nah, jadi banyak orang-orang yang dengki atau tidak suka dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad memiliki karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti itu. Nah, orang dengki tidak lepas dengan azab dunia dan akhirat. Bahkan dia diancam dengan siksa neraka. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, teman-teman, rasa dengki ataupun iri hati dapat menghapus semua pahala yang telah dikerjakan oleh seseorang walaupun sebanyak-banyak ia telah membuat amal ibadah. Apabila rasa dengki di dalam hati masih ada, maka Allah tidak meridhoi segala sesuatu yang telah ia perbuat. Hadis riwayat Muslim. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Muslim tersebut, maka seperti yang kita tahu, apabila seseorang atau kita memiliki sifat dengki, maka akan menghapus pahala-pahala yang telah kita kumpulkan. Misalnya nih, pahala sholat, pahala mengaji, pahala membantu orang. Tapi hanya dengan kita merasa dengki kepada orang lain, maka pahala tersebut, ya pahala-pahala yang telah kita dapatkan hilang. Nah, jadi itu sangat tidak baik dilakukan oleh kita. Oke? Baik. Ada yang tahu nggak sih di sini bagaimana? Apa sih tanda-tanda orang yang bersifat dengki tersebut kepada orang lain? Siapa yang mau menjawab? Baik. Nah, jadi sifat tanda yang pertama, tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Nah, jadi apabila kita tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, maka itu kita ada yang namanya rasa dengki kepada orang lain. Maka kita harus hilangkan. Tidak boleh ada rasa dengki di hati kita. Yang kedua, suka mengumpat, mencela dan juga menghina ataupun memfitnah orang lain. Nah, jadi kita tidak boleh menghina ataupun mencela teman-teman kita, apalagi teman-teman sekelas. Kan kalian di sini belajar bersama, bermain bersama, jadi tidak boleh saling menghina ataupun juga saling memfitnah kepada teman-teman yang lainnya. Terus yang ketiga, bila berbicara ucapannya selalu membuat sakit hati orang. Nah, kan ada nih pepatah yang mengatakan lidah lebih tajam daripada pisau. Nah, jadi perkataan kita ini tanpa kita sadari, kita sering menyakiti hati teman kita, bahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Maka kita dalam berbicara, kita harus berpikir dahulu apabila ingin menyampaikan sesuatu. Kita harus berpikir apakah itu dapat menyakiti orang lain ataupun tidak. Oke? Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya adalah sifat iri hati. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak sih sifat iri hati itu bagaimana? Betul sekali. Sifat iri hati itu adalah sifat yang tidak senang melihat akad kebahagiaan orang lain. Kurang senang melihat orang lain itu beruntung, bahkan juga bahagia.
Nah, jadi itu sangat-sangat tidak bagus untuk kita miliki. Terus apa sih bahayanya sifat iri hati itu bagi kita? Yang pertama, hati merasa tidak tentram. Nah, jadi kita kalau memiliki sifat iri hati kita merasa tidak enak, tidak tentram, tidak tenang, terus gitu. Setelah itu yang kedua, iri hati yang terus-menerus. Nah, jadi apabila kita sudah memiliki sifat iri hati, maka kita melihat orang-orang pun kita merasa iri. Entah melihat orang membeli sesuatu, entah orang sedang mendapatkan kebahagiaan, maka kita akan merasa iri dengan mereka. Kenapa sih orang tersebut mendapatkan kebahagiaan? Kenapa sih orang tersebut dapat membeli ini, dapat membeli itu? Nah, jadi itu sangat-sangat tidak bagus yang ada pada diri kita seperti itu. Nah, yang ketiga, apabila diketahui orang lain namun baiknya pasti tercemar. Nah, jadi apabila kita merasa iri hati, orang lain pun seperti sungkan dengan kita, kayak kurang suka orang lain dengan kita, seperti itu. Yang keempat, iri hati akan berlanjut dengan tumbuhnya permusuhan. Nah, apabila kita iri hati kepada orang lain, iri melihat tetangga atau melihat teman kita nih, teman sekelas kita beli tempat pensil baru, bagus banget, terus bisa dipencet-pencet, terus kita iri hati, kenapa sih dia bisa beli seperti itu, gitu kan. Nah, terus kita merasa tidak suka dengan orang tersebut, maka kita akan membenci, terus akan menjadi bermusuhan dengan orang tersebut, padahal itu sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sifat angkuh. Nah, nama lain sifat angkuh itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak sih? Apa? Baik, betul sekali. Nah, jadi sifat angkuh itu adalah sifat sombong. Nah, sombong adalah merupakan suatu kepribadian manusia yang telah melekat pada diri orang tersebut. Sombong adalah sikap menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, siapa di sini yang merasa dirinya baik lebih dari orang lain, dari teman-teman? Nah, itu berarti ada memiliki sifat sombong. Nah, jadi kita hilangkan, kita harus merasa terus kurang dari orang lain agar nantinya kita selalu belajar hal-hal baru, apa yang kita ketahui kita bisa ajarkan kembali kepada teman-teman. Jadi biasanya seseorang yang memiliki sifat sombong ini selalu memandang buruk kepada orang lain. Itu sangat-sangat tidak baik. Betul sekali teman-teman, itu salah satu sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merasa lebih terus, merasa lebih baik, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, misalnya begitu. Terus sombong terbagi menjadi beberapa macam nih teman-teman. Sombong yang paling jelek adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita tidak boleh sama sekali sombong kepada Allah. Yang seharusnya sombong adalah Allah sendiri. Allah tersebut adalah Maha Pencipta semua segala sesuatu yang ada di alam, yang ada di dunia ini. Bahkan kita sendiri pun diciptakan oleh Allah. Betul kan? Nah, jadi kita tidak boleh sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apabila kita memiliki sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tersebut akan murka nanti di akhirat. Nah, selanjutnya yang terakhir, sifat riya. Nah, sifat riya itu bagaimana sih? Ada yang tahu nggak sih? Coba ibu mau dengar sifat riya itu seperti apa? Nah, betul sekali. Sifat riya adalah seperti sifat pamer. Nah, jadi sifat riya ini dikerjakan dengan tidak ikhlas oleh seseorang. Mau mendapatkan pujian, mau mendapatkan imbalan, itu riya. Bersedekah, terus kita bersedekah terus di pamer-pamerkan kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh, itu yang namanya riya. Terus kita mau dipuji oleh orang lain. Nah, bagaimana? Seharusnya kita bersedekah ataupun menolong orang lain itu sembunyi-sembunyi juga bagus, baik. Tidak perlu kita umbar kepada orang lain
apabila kita itu bersedekah, berbuat baik, tidak perlu. Itu apabila kita mengumbarnya, maka kita bisa dikatakan sebagai memiliki sifat ria. Nah, jadi menurut anak-anak nih, dari 4 sifat, dari angkuh, ria, terus juga iri hati, dengki. Nah, 4 tersebut harus kita hindari. Kita harus tidak boleh memiliki 4 sifat tersebut. Karena apa? Karena bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Betul sekali. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit tugas. Nanti akan Ibu catatkan di papan tulis. Silahkan anak-anak untuk mengerjakannya. Oke, terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan tentang sifat-sifat tercela yang harus kita hindari. Jadi Ibu harap anak-anak sekalian dapat menghindari sifat-sifat tercela tersebut agar kita selalu bahagia, kita selalu tentram, kita selalu baik gitu. Baik, mungkin sampai di sini saja dulu pembelajaran yang Ibu sampaikan. Sedikit clue nih. Minggu depan Ibu akan membahas tentang teladan Nabi Ibrahim. Siapa di sini dulu yang tahu nama anak dari Nabi Ibrahim? Betul sekali, anak Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Pasti kalian sudah familiar kan mendengar nama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nah, jadi minggu depan kita akan membahas tentang teladan dari kisah Nabi Ibrahim dan juga anaknya yaitu Ismail. Baik, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih anak-anak telah berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Mungkin akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.